Oke cuy, assalamualaikum, balik lagi bersama gue Beril. Di video kali ini gue mau ngebahas sedikit aja tentang gimbal stabilizer. Ya, di video kali ini gue mau ngebahas tentang apa itu gimbal stabilizer dan fungsi gimbal stabilizer dan apalagi ya. Nanti kalau misalkan ada yang bisa kita kulik-kulik gitu ya, gue bakal bahas tuntas semuanya di video ini. Ya, jadi buat kalian yang buat kalian yang bukan videographer ataupun cuma orang biasa pengen ngebuat video, kayak gua kan cuma orang biasa pengen ngebuat video, tapi kualitasnya pun ingin menjadi lebih bagus gitu ya, gua saranin kalian beli gimbal. Tapi memang harga gimbal nggak murah banget, malah gua katakan juga nggak bisa dibilang murah gitu ya. Dan intro dulu deh. Oke, jadi mungkin kalau misalkan gua ada perubahan gitu kan, perubahan apaan sih? Maksudnya kayak suaranya lebih pelan atau gua kelihatan lebih lemes? Sebenarnya enggak sih ya. Cuman ya gue cuma pengen ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian semua yang menjalankan. Oke, jadi gua mau ngebahas ini dia ya, gimbal stabilizer. Sebenarnya merek apa aja sih bisa ya, asalkan gimbal. Ini keluarannya udah lama BTW. Ini udah keluaran tahun 2019 ya. Jadi which is sudah 2 tahun gitu ya. Ini biasa gue pakai sih kalau mau ngebuat video sinematik atau emang sekedar buat vlog. Tapi gue vlog sih belakangan ini, insya Allah kedepannya nggak usah pakai gimbal karena memang berat cuy. Ini gimbal fungsi utama memang untuk bukan ditunjukkan kepada orang-orang buat vlog, tapi untuk produksi video, contohnya kayak buat sinematik atau memang video-video yang butuh penstabil gitu ya. Kalau buat ngevlog bisa, cuman guanya keberatan coy. Ini beratnya by the way berapa ya? Waktu itu pernah gua timbang kalau nggak salah 749 atau 745 gram gitu, gua lupa ya. Udah lama banget gua timbang, pas baru beli langsung nyampe rumah gue timbang. Ini gue punya dari, ini nggak disponsor karena memang gue beli sendiri. Ini dari produknya Moza kalau nggak salah ya, Moza, Moza. Tipenya ini adalah Moza Mini coy ya. Keluarannya udah lama, jadi kalau pengen kalian nyari gimbal handphone zaman sekarang udah makin compact, bisa dilipat, bisa dikantongin, bisa bisa ditasin selempang ya. Oke, jadi makin compact ya gimbal-gimbal zaman sekarang, dan harganya pun jauh lebih murah. Gimbal zaman dulu, sebelum tenernya gimbal itu ya, itu pas gimbal-gimbal baru keluar, itu harganya gimbal handphone aja itu harganya 4 jutaan coy, 3 juta 4 juta. Sekarang udah ada yang jual 900.000, malah ada yang jual 800.000 coy. So itu gila sih. Zaman dulu memang sebenarnya memang harga segitu pun gue tahu ya nggak murah bagi kalian yang memang nggak ngapa-ngapain atau memang nggak ngerti atau cuma sekedar gabut doang membuat video. Memang harga segitu pun nggak murah. Tapi kalau dibandingin sama dulu cuy, harganya 3 juta 4 juta, sekarang udah ada yang jual 1 juta, ada yang 900.000, ada yang 800.000. Itu menurut gue sangat-sangat worth it lah buat kalian cobain. Oke, jadi itu tadi ada beberapa cerita dikit, langsung aja kita masuk ke topiknya. Ini udah 3 menit, udah mau 4 menit ya. Jadi fungsi gimbal untuk keseluruhan adalah ya, memang mau semua merek gimbal pun fungsinya adalah menstabilkan. Oke, ini mungkin nanti bakal gua kasih beberapa contoh menggunakan gimbal dan tidak menggunakan gimbal. Oke, dan apa itu gimbal? Gimbal adalah alat untuk menstabilkan suatu video ya, atau suatu gambar yang pokoknya untuk menstabilkan suatu video yang goncang menjadi smooth. Tapi zaman sekarang yang namanya handphone itu ada namanya super steady, ada yang namanya Ace itu kalau nggak salah, Ace gue lupa, terus ada yang namanya OIS itu kalau nggak salah nama singkatannya itu optical
OIS, Optical Image Stabilisasi, itu buat gambar sih ya. Kalau ACE emang buat video, jadi jauh lebih stabil. Tapi tetap gimbal nomor 1, kestabilannya paling top. Gimbal, ada gimbal kamera, ada gimbal handphone. Yang gue punya nih gimbal handphone, karena memang sekarang pun gue juga ngerekamnya menggunakan handphone. Dan gue juga ada kamera, cuman kayaknya tetap enak, lebih ringkas, lebih simpel pakai handphone gitu ya. Bisa langsung colok ke mana namanya laptop, bisa langsung edit gitu cuy, tanpa mengcopot-copot kartu SD lagi ya. Jadi ini memang untuk menstabilkan. Jadi ya, apa itu gimbal stabilizer? Alat, berarti gimbal stabilizer adalah alat untuk menstabilkan suatu video. Fungsinya apa? Ya untuk menstabilkan gitu ya. Jadi kesimpulan adalah gimbal stabilizer fungsinya untuk menstabilkan suatu video. Sorry kalau misalkan video ini agak-agak gimana gitu buat kalian nonton. Bener-bener gue bingung ini pengen kemana ya. Bener-bener gue nggak nulis skrip dan gue nggak fokus karena gue nggak minum dari tadi pagi ya, karena puasa ya, anda tahu lah ya. Gimbal memang ada beberapa merek, gue sebutin ya, udah gue sebutin ya. Ini yang gue punya dari Moza, ada juga dari Feiyu, ada dari Zhiyun, ada dari Brica, ada dari Hohem. Hohem itu luar negeri, mirip sama Brica, tapi kalau Brica itu kan Hohem yang masuk Indonesia namanya Brica. Ada Moza, Zhiyun, Feiyu, Brica, DJI Osmo Mobile. Ya pokoknya DJI Osmo yang banyak banget orang pakai. Tapi kenapa gue ngambil ini? Waktu itu gue memang nggak terlalu tahu tentang DJI Osmo Mobile. Jadi ya gue ambilnya akhirnya si Moza Mini ini aja. Oke, so gitu dulu mungkin untuk menemani ngabuburit kalian. Ini kalau misalkan di uploadnya sore ya, abis asar gitu, ini berarti masuk ke kategori ngabuburit, video ngabuburit. Tapi kalau misalkan gue uploadnya lewat maghrib, ya mohon maaf coy gitu ya, berarti tipikalnya bukan untuk ngabuburit. Kita lihat nanti ya. Oke, jadi sekian dulu video kali ini ya. Semangat buat kalian semua yang puasa. Masih 29 hari lagi lebaran, masih lama banget gitu ya. Jadi kesimpulan singkatnya ya, yang paling singkat adalah gimbal stabilizer adalah alat untuk menstabilkan suatu video. Oh ya, gue mau tayangin dulu cuplikannya ini ya, tapi gue tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe gratis. Goodbye.